Masih seputar postingan dari IG resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan pertemuan Bapak Syaifullah Yusuf atau Gus Menteri kita, Gus Ipul bertemu dengan pilar-pilar sosial, membahas terkait dengan pembatasan siapa saja yang boleh menerima program bantuan sembako. Jika kita lihat saat ini penerima program sembako atau yang Anda masih mengistilahkan sebagai BPNT, ini sejumlah 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Dan untuk penerima sebanyak itu, sebarannya luas sekali di seluruh Indonesia dan berbagai usia tentunya. Ada yang berusia muda, usia menengah, dan hingga ada yang sudah berusia tua atau lanjut usia. Mulai 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 90 tahun lebih. Ya, seperti itu. Nah, Gus Menteri kita ingin membatasi ya, jadi agar bantuan sosial ini terutama program sembako tepat sasaran dan sifatnya yang tentunya menjadi slogan adalah agar masyarakat ini tidak hanya sekedar menerima bantuan, tidak terlalu tergantung kepada bantuan yang akan diarahkan kepada bangkit dan juga berdaya seperti itu. Nah, Gus Menteri kita ini akan mengkategorikan penerima sembako ini hanya dalam kategori-kategori tertentu. Ada 4 kategori yang ini akan dikuatkan untuk bisa menerima program bantuan sosial sembako atau BPNT. Jadi, ketika nantinya peraturan Menteri Sosial, Permensos akan dibuat ya, jika misalkan Permensosnya sudah keluar, maka otomatis siap-siap Anda yang berusia produktif, Anda kemungkinan besar tidak akan memperoleh kembali bantuan BPNT atau program sembako. Nah, Gus Ipul menjelaskan bahwa 4 kategori yang layak yang seharusnya memperoleh bantuan sembako itu yang pertama adalah lanjut usia. Nah, lanjut usia ini adalah mereka-mereka yang sudah berusia kalau menurut aturan peraturannya itu 60 tahun minimal. Ya, kalau Kementerian Sosial 70 tahun, tetapi untuk peraturan terbaru terkait dengan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan juga sembako, 60 tahun ini sudah dihitung sebagai lanjut usia. Nah, kategori pertama ini adalah lansia, yang tentunya Gus Menteri kita menyatakan bahwa seharusnya lanjut usialah yang bisa memperoleh bantuan program sembako. Nah, kategori yang kedua yang seharusnya memperoleh bantuan sembako menurut Gus Ipul adalah mereka-mereka penyandang disabilitas, ya penyandang disabilitas. Untuk penerima PKH ini penyandang disabilitas berat yang masuk ke dalam kategori penerima PKH, dan untuk program sembako sendiri, Gus Menteri kita menyatakan bahwa yang seharusnya memperoleh bantuan sembako selain lansia juga ada penyandang disabilitas. Oke, lanjut ya untuk kategori yang ketiga, yang ini menjadi concern penting dari Kementerian Sosial yang seharusnya memperoleh program sembako atau Anda yang menyebutnya istilah BPNT adalah bagi mereka ibu-ibu hamil. Jadi ibu hamil tentunya ini layak ya yang seharusnya diberikan bantuan sembako. Mengapa? Ini sesuai dengan cita-cita dari pemerintah kita yaitu dalam rangka untuk pengentasan angka stunting ya, penurunan hingga pencegahan pengentasan angka stunting di Indonesia yang tentunya ini masih cukup tinggi ya angkanya ya, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah untuk beberapa tahun ke depan agar tidak ada lagi angka stunting ya balita yang mengalami gizi buruk, stunting di Indonesia, sehingga ibu hamil ini dirasa menjadi kategori yang perlu untuk memperoleh atensi yaitu untuk program bantuan sembako seperti itu. Nah, sedangkan kategori terakhir atau kategori yang keempat yang perlu memperoleh bantuan sembako menurut penjelasan dari Gus Menteri kita adalah anggota keluarga ya yang termasuk ke dalam kategori anak usia dini. Jadi di dalam satu kakak yang memiliki anak usia dini. Anak usia dini dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia ini dihitung mulai dari usia 0 hingga 6 tahun. Jadi mereka-mereka yang berada di usia tersebut 0 sampai 6 tahun ini adalah anak-anak yang tentunya rentan dan juga sangat memerlukan gizi yang baik agar kedepannya terbentuk generasi emas ya, generasi emas Indonesia yang tentunya ini diprogram di tahun 2045 ini menjadi generasi emas Indonesia. Sehingga tentunya ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah bahwa untuk anak usia 0 hingga 6 tahun yang nantinya di tahun 2045 ini menjadi generasi emas Indonesia, ini harus diperhatikan gizi dan nutrisinya. Oke, sehingga sangat relate ya bahwa untuk kategori yang keempat, anak usia dini, ya 0 sampai 6 tahun ini layak untuk memperoleh bantuan sembako. Dan di situ juga pada pertemuan tersebut Gus Menteri kita menegaskan seharusnya ya untuk KPM berusia produktif ini masih
memperoleh sembako dan ini seharusnya tidak memperoleh lagi, dan ke depan ini akan dievaluasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dievaluasi artinya tentunya ini penerimanya akan dikurangi dari usia produktif yang lama-kelamaan tentunya tidak ada lagi penerima sembako di usia produktif. Jadi hanya 4 kategori itu saja. Lanjut usia, penyandang disabilitas, ada ibu hamil, dan juga keluarga yang memiliki kategori anak usia dini, yaitu 0 sampai 6 tahun. Bagaimana menurut pendapat Anda?